Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan sedikit mengenai peran keanekaragaman hayati dalam menciptakan kestabilan pangan. Kita akan memulainya dengan ancaman krisis pangan yang diprediksikan akan melanda dunia di tahun 2050. Ancaman krisis pangan tersebut terjadi dalam bentuk kurangnya persediaan makanan bagi 9,3 miliar penduduk yang diprediksikan terdapat di tahun 2050. Apa sih penyebabnya? Salah satunya adalah budaya penyeragaman pangan yang hanya bergantung pada beberapa jenis sumber pangan saja. Di Indonesia sendiri, secara keseluruhan, masyarakatnya bergantung pada beras sebagai sumber makanan pokoknya. Di saat Indonesia sebenarnya memiliki banyak potensi sumber pangan yang berasal dari kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Apabila Indonesia tidak ingin menjadi bagian dari belahan dunia yang mengalami krisis pangan di tahun 2050, maka Indonesia secara perlahan perlu beralih dari budaya penyeragaman pangan dalam bentuk beras ke budaya diversifikasi pangan yang mengandalkan ragam sumber pangan. Tentu bukan hal yang sulit karena Indonesia sejatinya dapat memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya untuk menghasilkan sumber pangan yang beragam. Nah, sekarang yuk cari tahu ragam sumber pangan apa saja selain beras yang dapat dikonsumsi dan berasal dari kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia. Yang pertama, ada sukun dengan nama ilmiah Artocarpus altilis. Artocarpus altilis atau sukun berasal dari Pasifik, Polinesia, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Buah sukun berbentuk bulat agak lonjong dengan warna kulit hijau muda hingga kuning kecoklatan dan ketebalan kulit berkisar antara 1-2 mm. Daging buah berwarna putih hingga putih kekuningan dengan komposisi gizi yang relatif tinggi. Dalam 100 gram berat basah, sukun muda mengandung karbohidrat sebanyak 9,2 gram, sedangkan sukun tua mengandung karbohidrat hingga 28,2 gram. Mengingat kandungan karbohidratnya tinggi, sukun memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai bahan makanan pokok substitusi beras. Sukun dapat dipanen pada bulan Januari dan Agustus, yaitu saat bahan pangan lainnya dalam keadaan paceklik karena baru melalui periode musim kemarau. Keadaan seperti ini tentu saja sangat potensial untuk menjadikan sukun sebagai komoditas sumber pangan substitusi beras bagi masyarakat. Yang kedua, ada kentang dengan nama ilmiah Solanum tuberosum. Solanum tuberosum atau kentang merupakan salah satu komoditas pangan utama dunia setelah gandum, jagung, dan padi yang ditanam untuk dimanfaatkan umbinya. Kentang datang dari dataran tinggi Peru, Chili, dan Bolivia. Di Indonesia sendiri, kentang mulai dikenal sejak tahun 1794 di Cimahi. Kentang merupakan jenis tanaman tahunan berumur pendek yang tergolong semak atau herba. Kentang memiliki struktur umbi yang merupakan hasil pembesaran ujung stolon yang menyimpan nutrisi. Umbi kentang memiliki kulit yang tipis dan bentuk yang bervariasi bergantung varietasnya. Tanaman kentang cocok ditanam di dataran sedang hingga tinggi dengan ketinggian 500 hingga 3000 mdpl. Setelah ini, cari tahu dulu yuk nilai gizi yang terkandung di dalam kentang. Dari gambar yang ditampilkan, terlihat jelas bahwa kentang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi dengan total 17,47 gram per 100 gramnya. Selain itu, kentang memiliki banyak nutrisi penting seperti protein, vitamin B, vitamin C, dan zat besi. Kentang dikategorikan sebagai superfood dan sumber serat yang baik sehingga memiliki banyak manfaat jika dikonsumsi secara rutin dengan takaran dan pengolahan yang tepat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dijadikan pertimbangan untuk menjadikan kentang sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Yang ketiga, ada jagung dengan nama ilmiah Zea mays. Zea mays atau tanaman jagung merupakan tanaman musiman yang berasal dari Meksiko dan dibawa masuk ke Indonesia pada abad ke-16 oleh penjelajah Portugis. Tanaman jagung memiliki akar serabut, batang keras, dan daun memanjang. Bunga jantannya berupa malai, sedangkan bunga betinanya berupa tongkol. Tanaman jagung
dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, dan memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Tampak dari gambar yang ditampilkan, jagung tinggi akan karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan juga mineral. Kandungan karbohidrat per 100 gram jagung sebanyak 18,7 gram. Dengan kandungan nutrisi yang tidak kalah dibanding beras, khususnya kandungan karbohidratnya, jagung berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Yang keempat, ada Hanjeli atau Coix lacryma jovial. Coix lacryma jovial atau dikenal dengan nama lokal Hanjeli merupakan tumbuhan serealia dari famili Gramineae dan termasuk tumbuhan monokotil. Bijinya berwarna putih atau putih keabuan dan akan menguning kecoklatan apabila disimpan lama. Hanjeli berasal dari Asia Timur, termasuk Indonesia sampai India Timur. Saat ini, Hanjeli ditanam oleh penduduk secara konvensional di Kabupaten Bandung, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Ciamis, Garut, Sukabumi, Cirebon, dan Indramayu. Berikut merupakan kandungan gizi pada Hanjeli. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa kandungan karbohidrat pada Hanjeli lebih rendah dari jagung, beras, sorghum, millet, dan barley. Meski begitu, kandungan protein, lemak, dan vitamin B1 pada Hanjeli lebih tinggi dibanding serealia lainnya. Keunggulan agronomi yang dimiliki Hanjeli yaitu kemampuan adaptasi terhadap ekosistem, termasuk di lahan marginal, tahan terhadap kekeringan, tahan serangan hama penyakit, pertumbuhannya bersifat indeterminan, dan bisa dipanen beberapa kali setelah dipangkas. Berdasarkan karakteristik, nilai gizi, dan keunggulan agronomi tersebut, Hanjeli dapat menjadi salah satu alternatif pangan sebagai usaha dari diversifikasi pangan Indonesia. Saat ini, teman-teman sudah diperkenalkan dengan 4 jenis sumber pangan yang bisa dikonsumsi selain beras. Ada sukun, jagung, kentang, dan juga Hanjeli. Maka dari itu, sekarang saatnya mini quiz untuk menguji pemahaman teman-teman semua mengenai apa yang sudah dijelaskan. Teknisnya adalah akan terdapat 5 soal pilihan ganda beserta jawabannya untuk masing-masing soal, dan terakhir teman-teman dapat menulis total jawaban benar yang teman-teman dapatkan di kolom komentar untuk diundi mendapatkan hadiah menarik. Terima kasih, jangan lupa tulis jawaban benar kamu di kolom komentar dan like video ini.